Yaakov atau Kitab Yakobus pasal 1 ayat 1-27. Yakobus, seorang hamba Elohim dan Tuhan Yeshua HaMasiah. Kepada kedua belas suku yang ada diperserahkan. Salam, hai saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu kesukacitaan. Karena mengetahui bahwa ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan. Dan biarlah ketabahan itu menghasilkan perbuatan yang sempurna supaya kamu menjadi sempurna dan lengkap dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, biarlah dia meminta dari Elohim, yang memberikan kepada semua orang dengan bebas dan dengan tidak mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Namun biarlah dia meminta dengan iman, dengan tiada bimbang, karena orang yang bimbang, ia seperti ombak laut, yang dikendalikan oleh angin dan terombang-ambing. Karena orang itu tidak mengharapkan, bahwa dia akan menerima sesuatu dari Yahweh. Pria yang bercabang hati itu tidak tenang dalam segala jalannya. Dan, biarlah saudara-saudara yang rendah berbangga dalam ketinggiannya, dan orang-orang kaya di dalam kehinaannya, karena dia akan lenyap seperti bunga rumput. Sebab matahari terbit dengan panasnya dan melayukan rumput serta menggugurkan bunganya, dan keindahan rupanya menjadi pudar. Demikian pula orang kaya akan dilenyapkan dari jalan hidupnya. Berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, "Aku dicobai oleh Elohim." Sebab, Elohim tidaklah dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun setiap orang dicobai karena diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Selanjutnya, keinginan yang telah mengandung itu melahirkan dosa, dan dosa yang digenapkan itu melahirkan kematian. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah tersesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna adalah dari atas, turun dari Bapa segala terang, yang di hadapannya tidak ada perubahan atau bayangan peralihan. Yang telah menentukan, agar kita menjadi suatu buah sulung dari ciptaannya, Dia telah melahirkan kita melalui firman kebenaran. Maka itu hai saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak menghasilkan kebenaran Elohim. Sebab itu, dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Dan jadilah pelaku firman, dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang menjadi pendengar firman tetapi bukan pelaku, ia ini telah menjadi seperti orang yang mengamati wajah aslinya pada sebuah cermin. Karena dia mengamati dirinya, tetapi setelah pergi, maka dia segera melupakan seperti apakah dirinya. Namun, dia yang melakukan penyelidikan terhadap Torah yang sempurna mengenai kemerdekaan, dan yang terus bertekun, dia bukanlah orang yang menjadi pendengar yang pelupa, tetapi seorang pelaku perbuatan, dia akan menjadi orang yang berbahagia dalam perbuatannya. Jika seseorang di antara kamu berpikir untuk menjadi orang yang beribadah dengan tidak mengendalikan lidahnya, tetapi dengan menipu hatinya, inilah ibadah yang sia-sia. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Elohim dan Bapa adalah seperti ini, mengunjungi yatim piatu dan para janda dalam kesukaran mereka, dan menjaga diri sendiri tidak tercemar dari dunia. Yaakov atau Kitab Yakobus pasal 2 ayat 1-26. Hai saudara-saudaraku,
sebagai orang yang beriman pada Tuhan kita Yeshua HaMasiah yang mulia, janganlah kamu membeda-bedakan orang. Sebab, bila mana seseorang, dengan pakaian gemerlap bercincin emas masuk ke dalam sinagoga kamu, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian lusuh, dan kamu memandang kepada yang mengenakan pakaian gemerlap serta berkata kepadanya, silakan engkau duduk di sini, dan kepada yang miskin kamu berkata, berdirilah engkau di sana, atau duduklah di sini di dekat alas kakiku. Bukankah kamu telah membeda-bedakan dalam dirimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarlah, hai saudara-saudaraku yang terkasih, tidakkah Elohim memilih mereka yang miskin di dunia ini, agar kaya dalam iman, bahkan selaku para pewaris kerajaan yang telah Dia janjikan bagi mereka yang mengasihinya? Namun, kamu meremehkan mereka yang miskin. Bukankah mereka yang kaya menindas kamu, bahkan mereka itu menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka itu telah menghujat nama yang baik yang telah disebutkan atasmu? Bagaimanapun juga, bila kamu menggenapkan Torah kerajaan sesuai dengan kitab suci, hendaklah kamu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, kamu sedang melakukannya dengan baik. Namun, jika kamu membeda-bedakan orang, kamu sedang melakukan dosa, karena oleh Torah itu terbukti sebagai para pelanggar. Sebab, siapa saja yang ingin memelihara seluruh Torah, tetapi tersandung dalam salah satunya, dia telah menjadi bersalah terhadap seluruhnya. Sebab, dia yang berkata, jangan berzina, berkata juga, jangan membunuh. Dan jika engkau tidak berzina tetapi membunuh, engkau telah menjadi pelanggar Torah. Berbicaralah sedemikian rupa dan bertindaklah sedemikian rupa seperti orang yang akan segera dihakimi oleh Torah pembebasan. Supaya penghakiman yang tanpa kemurahan berlangsung atas dia yang tidak menunjukkan kemurahan dan kemurahan menang atas penghakiman. Hai saudara-saudaraku, apakah gunanya jika seseorang dapat berkata mempunyai iman, tetapi dia tidak mempunyai perbuatan? Apakah iman itu sanggup menyelamatkannya? Dan, apabila seorang saudara atau saudari kedapatan telanjang dan mereka kekurangan makanan sehari-hari, tetapi seseorang dari antara kamu berkata kepadanya, pergilah dengan damai, hangatkan dan kenyangkanlah dirimu, sedangkan kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang dibutuhkan tubuhnya, apakah gunanya? Demikian pula iman, jika dia tidak mempunyai perbuatan, dengan sendirinya dia itu mati. Sebaliknya, seseorang akan mengatakan, engkau memiliki iman dan aku memiliki perbuatan, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan-perbuatanmu, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau pun percaya bahwa Elohim adalah Esa, engkau melakukannya dengan baik, roh-roh jahat pun percaya dan mereka gemetar. Namun engkau, hai manusia fana, maukah engkau mengetahui, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati? Bukankah Abraham, leluhur kita, dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan ketika mempersembahkan Ishak, putranya, di atas mezbah? Engkau melihat, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan atas dasar perbuatan-perbuatan itu, iman disempurnakan. Dan digenapilah kitab suci yang mengatakan, dan Abraham percaya kepada Elohim dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, maka dia disebut sahabat Elohim. Oleh karena itu kamu melihat, bahwa manusia dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan dan bukan hanya atas dasar iman. Dan sama seperti itu juga Rahab, pelacur itu, bukankah dia dibenarkan atas dasar perbuatan-perbuatan, ketika menyambut para utusan dan ketika meloloskannya ke jalan yang lain?
Sebab, seperti halnya tubuh tanpa roh adalah mati, demikian pula iman tanpa perbuatan adalah mati. Yaakov atau Kitab Yakobus pasal 3 ayat 1-18. Hai saudara-saudaraku, karena mengetahui bahwa kita akan menerima penghakiman yang lebih besar, janganlah banyak orang yang mau menjadi guru. Sebab kita semua tersandung banyak hal. Jika seseorang tidak tersandung oleh perkataannya, dia ini manusia sempurna yang mampu mengendalikan bahkan seluruh tubuhnya. Lihatlah, kita mengenakan kekang pada mulut kuda supaya mereka menurut pada kita dan kita mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihatlah juga kapal-kapal, sekalipun demikian besarnya dan sekalipun diombang-ambingkan oleh angin ribut, ia dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil, kemana saja hasrat hati yang mengemudikannya itu menghendakinya. Demikian juga lidah, sebagai anggota tubuh yang kecil, namun dia membual hal-hal yang besar. Lihatlah api yang kecil, betapapun lebatnya hutan, dia bisa mengobarkannya. Lidah pun adalah api, suatu dunia kejahatan. Lidah ditempatkan sedemikian rupa di antara anggota tubuh kita hingga menodai seluruh tubuh dan membakar rangkaian kehidupan, sementara ia sendiri akan dibakar oleh api neraka. Sebab seluruh marga satwa, baik binatang liar dan burung-burung, baik binatang melata dan yang berkeriapan di laut, dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Namun tidak seorang pun yang mampu menjinakkan lidah, dia adalah suatu kejahatan yang tidak dapat dikendalikan, penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memberkati Yahweh, Bapa kita, dengan itu pula kita mengutuk manusia yang telah menjadi secitra dengan Elohim. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, hai saudara-saudaraku, tidaklah harus terjadi demikian. Adakah mata air dari sumber yang sama mengeluarkan sekaligus air yang manis dan yang pahit? Hai saudara-saudaraku, apakah mungkin pohon ara menghasilkan buah zaitun? Atau pohon anggur, buah ara? Demikianlah pula, tidak satu pun mata air yang asin mengeluarkan air yang manis. Siapa yang bijaksana dan penuh pengertian di antara kamu, biarlah dia menunjukkan perbuatan-perbuatannya dalam kelembutan hikmat dari perilaku yang baik. Namun, jika kamu mempunyai iri hati yang pahit dan persaingan dalam hatimu, maka janganlah bersukaria atasnya, dan berdusta melawan kebenaran. Ini bukanlah hikmat yang turun dari atas, melainkan yang duniawi, yang jiwani, yang jahat. Sebab, di mana ada iri hati dan persaingan, di sana ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Namun hikmat yang dari atas, pertama-tama adalah benar-benar murni, selanjutnya penuh damai sejahtera, baik hati, penurut, penuh kemurahan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak berpura-pura. Dan buah-buah kebenaran ditaburkan dalam damai sejahtera bagi mereka yang membuat perdamaian. Yaakov atau Kitab Yakobus pasal 4 ayat 1-17. Dari manakah peperangan dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari sini, dari kesenanganmu yang berjuang di dalam anggota-anggota tubuhmu? Kamu mengingini dan kamu tidak memperolehnya, kamu membunuh dan kamu cemburu dan kamu tidak mampu menggapainya, kamu bertengkar dan berperang, tetapi kamu tidak memperolehnya karena kamu tidak meminta. Kamu meminta tetapi kamu tidak menerima, sebab kamu meminta dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Hai pria-pria dan wanita-wanita pezina, tidakkah kamu mengetahui bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Elohim? Jadi siapa saja yang bermaksud menjadi sahabat dunia ini, dia ditetapkan sebagai musuh Elohim.
Apakah kamu berpikir bahwa kitab suci dengan tanpa maksud mengatakan, dengan kecemburuan dia merindukan roh yang telah berdiam di dalam kita? Namun dia memberi anugerah yang lebih besar, karena itu dia berfirman, Elohim menentang orang-orang yang takabur, tetapi dia memberi anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Oleh karena itu, tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si iblis, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Mendekatlah kepada Elohim dan dia akan mendekat kepadamu. Basuhlah tanganmu hai orang-orang berdosa dan bersihkanlah hatimu hai orang-orang yang bimbang. Bersedihlah dan merataplah serta menangislah. Biarlah tawamu diubah menjadi ratapan dan sukacitamu menjadi kemurungan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Yahweh, maka dia akan meninggikan kamu. Hai saudara-saudara, janganlah saling mencela seorang terhadap yang lain. Siapa yang mencela saudara dan menghakimi saudaranya, dia mencela Torah dan dia menghakimi Torah. Dan jika kamu menghakimi Torah, maka kamu bukanlah pelaku Torah, melainkan seorang hakim. Ada satu pemberi Torah, dialah yang mampu menyelamatkan dan membinasakan. Siapakah kamu yang menghakimi orang lain? Sekarang dengarlah, mereka yang mengatakan, hari ini dan besok kami akan berangkat menuju kota itu, dan kami akan tinggal setahun di sana, dan kami akan berdagang, dan kami akan menghasilkan keuntungan. Siapapun tidak ada yang tahu tentang hari esok, karena, apakah sebenarnya kehidupanmu? Sebab, ia seperti kabut yang untuk sementara waktu kelihatan dan kemudian sirna. Sebaliknya, hendaklah kamu berkata, jika Yahweh menghendaki, maka kami dapat hidup dan melakukan ini atau itu. Namun sekarang, kamu bangga dalam keangkuhanmu, padahal semua kebanggaan semacam itu adalah jahat. Oleh karena itu, yang sudah mengetahui untuk melakukan apa yang baik tetapi tidak melakukannya, dosalah baginya. Yaakov atau Kitab Yakobus pasal 5 ayat 1-20. Sekarang, marilah hai kamu yang kaya, menangislah dengan meratap atas kesedihan yang datang atasmu. Kekayaanmu telah membusuk dan jubahmu telah menjadi makanan ngengat. Emas dan perakmu telah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian bagimu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah menimbun kekayaan pada hari-hari terakhir. Lihatlah, upah para pekerja yang menuai ladangmu, yang telah ditahan olehmu, ia berteriak dan teriakan mereka yang menuai itu telah sampai ke telinga Yahweh semesta alam. Kamu telah hidup untuk kesenangan di atas bumi dan hidup bermewah-mewah. Kamu telah memuaskan hatimu seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah mengutuk, kamu telah membunuh orang benar, ia tidak melawan kepadamu. Oleh karena itu, hai saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Lihatlah petani, dia menanti-nantikan buah yang terbaik dari bumi, dengan bersabar atasnya sampai dia menerima hujan awal dan hujan akhir. Bersabar jugalah kamu, teguhkanlah hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Hai saudara-saudara, janganlah bersungut-sungut seorang terhadap yang lain, supaya kamu jangan dihukum. Lihatlah, hakim telah berdiri di depan pintu. Hai saudara-saudaraku, ambillah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang berbicara dalam nama Yahweh. Lihatlah, kita menganggap berbahagia mereka yang bertahan. Kamu telah mendengar ketabahan Ayub bahkan telah melihat saat-saat akhirnya dari Yahweh, karena Yahweh itu penuh belas kasihan dan penuh kemurahan. Dan, hai saudara-saudaraku, janganlah bersumpah di hadapan segala sesuatu, baik langit maupun bumi, ataupun suatu sumpah yang lain. Namun biarlah, ya kamu adalah ya,
dan tidak adalah tidak, supaya kamu jangan jatuh ke bawah penghukuman. Adakah seseorang di antara kamu yang menderita kesusahan? Biarlah dia berdoa. Adakah seseorang yang bergembira? Biarlah dia bernyanyi. Adakah seseorang di antara kamu yang menderita sakit? Biarlah dia memanggil para tua-tua gereja dan biarlah mereka berdoa baginya seraya mengurapinya dengan minyak dalam nama Yahweh. Dan doa dari iman akan menyembuhkan orang yang sakit itu, dan Yahweh akan membangunkan dia. Dan jika dia telah melakukan dosa, hal itu akan diampunkan kepadanya. Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain, supaya kamu dapat disembuhkan. Doa orang yang benar, ketika bekerja, memiliki kekuatan yang besar. Elia adalah seorang yang sama alamiahnya dengan kita, dan dia telah memohon dalam doa agar tidak turun hujan. Dan hujan tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan dia berdoa lagi, dan langit memberikan hujan, dan bumi mengeluarkan buahnya. Hai saudara-saudara, jika ada seseorang di antara kamu yang tersesat dari kebenaran, dan ada seseorang yang dapat mengembalikannya, biarlah dia mengetahui, bahwa orang yang mengembalikan seseorang yang berdosa dari kesesatan jalannya, dia akan menyelamatkan 1 jiwa dari kematian dan dia akan menudungi banyak dosa.